Nah, langsung aja pertama penjelasan intuitifnya sebetulnya yang kemarin gue udah pikirin. Penjelasan intuitifnya itu sebetulnya sederhana sih. Kenapa satelit tidak jatuh ke bumi? Jadi ibaratnya lo punya satelit nih, katakanlah bulan gitu. Bulan kan satelit bumi ya. Ini bumi, simbolnya Earth, dan bulan Moon. Kenapa bulan tidak jatuh ke bumi? Padahal ada yang namanya gaya gravitasi gitu kan. Gaya gravitasi, kalau bendanya jauh lebih besar, jauh lebih berat, maka dia akan menarik gitu. Bulan akan tertarik ke bumi. Sama seperti kita ya, kita kalau kita lompat tertarik ke bumi, tapi begitupun dengan bulan. Tapi kenapa bulan tidak menabrak bumi? Pertanyaannya itu. Secara intuisi sebenarnya sederhana aja. Sederhana. Jadi selagi bulan ditarik ke bawah, apa yang perlu bulan lakukan? Apa yang perlu benda yang namanya bulan ini lakukan supaya tidak jatuh ke bumi? Yang harus dilakukan adalah dia harus punya gaya lain untuk melawan daya tarik ini. Dan gayanya itu adalah gaya tegak lurus. Jadi selagi dia ditarik oleh gaya gravitasi, dia bergerak juga tegak lurus. Untuk bukan melawan ya, untuk menghasilkan suatu gerakan yang akhirnya siklikal bentuknya. Jadi bayangin ini jaraknya 100 km gitu. Cara supaya bulan itu tidak masuk ke bumi adalah selagi dia bergerak 100 km ke bawah, dia pun harus bergerak 100 km ke samping juga di saat yang sama. Kalau dia cuma bergerak 100 km ke bawah doang, posisi air bulan di mana? Ya di sini, nabrak. Tapi kalau dia bergerak 100 km ke bawah, set, sekaligus 100 km ke kiri, set, posisi airnya di mana? Posisi airnya akan ada di sini. Gitu. Akhirnya apa? Kalau dia bergerak terus-terusan seperti itu, jadi setiap dia ditarik ke dalam bumi, dia selalu bergerak dengan tegak lurus juga. Berbanding dengan arah tarikan itu, hasilnya adalah gerakan yang siklikal, gerakan yang melingkar. Gerakan yang melingkar. Dan itulah penjelasan yang intuitif, intuisinya. Kenapa bulan gak jatuh ke bumi, kenapa bumi gak jatuh ke matahari? Karena selain dia ada gaya gravitasi yang menarik mereka juga bergerak. Bergeraknya ke arah tegak lurus dari arah tarikan. Jadi kalau dia ditarik ke bawah, dia akan bergerak ke kiri juga gitu. Yang akhirnya membuat gerakannya jadi siklikal seperti yang bisa kita amati gitu. Kenapa ada musim kemarau, musim penghujan, atau di Eropa ada 4 musim karena bumi berevolusi, bergerak meliputi matahari, memutar gitu. Sama juga dengan bulan, sama juga dengan satelit gitu. Dan itu kenapa bumi tidak jatuh gitu. Tapi gimana asal mula gerakan menyamping itu kan pertanyaan yang menarik lagi ya. Kayak kok bisa bergerak? Apakah bumi benda yang hidup gitu kan? Kok bisa bergerak tegak lurus gitu kan? Apakah bumi adalah benda yang hidup gitu? Sebenarnya enggak. Sebetulnya ya hukum Newton. Ingat hukum gue lupa hukum berapa, hukum 1 kayaknya. Benda kalau terus bergerak akan bergerak terus selama tidak ada yang menghalangi dia. Di bumi ada gaya gesek, ada permukaan lantai. Kalau lo di atas meja lo gelindingin bola, pasti dia akan berhenti. Kenapa? Karena ada gaya gesek di lantai yang melawan gerakan bola itu. Pun sama dengan di air gitu, ada
gaya gesek di air gitu, yang menahan benda. Tapi lo bayangin benda di udara atau benda bukan di udara, di luar angkasa, sangat sedikit molekul, nggak ada gaya geseknya. Akhirnya apa? Akhirnya benda seperti bulan, seperti bumi bisa terus bergerak gitu, nggak berhenti karena nggak ada yang memberhentikan mereka. Makanya mereka bisa terus bergerak ke samping gitu. Itu. Dan lo bisa perhatiin aja kalau di bumi ya, kalau lemparin aja di udara gitu, meskipun di udara masih banyak molekul ya dibandingkan dengan luar angkasa, tapi relatif tidak terhentikan. Kalau lo lempar benda, misalkan lo lempar benda dari, lempar bola dari, lo di gedung deh, lo lempar bola gitu kan, lo punya bola lo lempar ke bawah gitu, pasti bendanya akan terus ke bawah, nggak ada yang berhentiin dia karena nggak ada gaya gesek yang kuat dari udara gitu, sampai dia berhenti ketika nyampe di tanah. Nah gitu pun dengan di luar angkasa. Di luar angkasa lo bulan bergerak, nggak ada yang menghentikan dia, nggak ada udara, sangat sedikit bahkan, nggak ada tanah, nggak ada apapun, jadi dia bisa terus bergerak secara tegak lurus gitu untuk menciptakan gerakan melingkar ini gitu. Jadi itu alasan intuisinya gitu. Tapi pertanyaan yang lebih jauh juga bisa kita tanyakan, kayak kenapa sih, apa awal mulanya kok dia bisa mendapatkan gaya dorong itu gitu. Pasti kan ada awal mulanya. Kalau bola dijatuhin pasti ada awal mulanya orang mendorong bola itu gitu kan. Kalau bulan apa awal mulanya, kalau bumi apa awal mulanya dia bisa bergerak gitu. Itu gue tidak tahu jawabannya. Mungkin jawabannya tadi ditelusuri sampai Big Bang gitu, ada ledakan dahsyat yang boom tiba-tiba membuat, ledakan itulah yang mendorong, yang tiba-tiba menciptakan ada bumi, ada bulan. Itu eksplorasi lain lah, tapi intinya ada gerakan itu, dan gerakan itu bisa terus menerus bergerak. Kenapa? Bukan karena ada mesinnya, bukan karena ada apanya, tapi karena tadi hukum gravitasi, hukum Newton. Kalau benda terus bergerak, dia akan terus bergerak gitu sampai ada yang menghentikannya. Dan di luar angkasa gaya gesek itu ya sangat sedikit gitu, udara bahkan sangat sedikit gitu, akhirnya benda bisa terus bergerak gitu. Itu secara intuisi gitu, secara intuisi ada gerakan tegak lurus gitu. Terus penjelasan yang kedua adalah penjelasan teknisnya gitu. Ini yang rada ribet nih sebetulnya. Penjelasan teknis, bentar, kok mau pause dulu. Di penjelasan teknis ini gue cuman mau eksplorasi ini aja sih. Kita kan tahu tadi kalau benda itu harus bergerak tegak lurus supaya bisa menghindari dari ditelan oleh bumi gitu kan. Jadi selagi yang namanya bulan ini diserap sama gravitasi ke bawah, dia harus bergerak ke samping tegak lurus. Begitupun ketika dia sudah di sini, ketika di sini gaya gravitasinya ke sini, dia bergerak tegak lurus ke sini. Akhirnya menciptakan gerak melingkar. Tapi